جزا كما نوى أجدادنا وأسلاف الصالحون أن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم على هذه وعلى من حبنا علي وإلى حضرتنا بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد فإنا والحمد لله قد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام وآمنا بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبملائكة الله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر وبكل ما جاء به محمد رسول الله عن الله على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله والتمسك بسنة رسوله والدعوة والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم amin. Buat halaqah maju, jangan terlampau jauh, maju ya. Lihat nih halaqah biar begini, garis itu madep ke saya, nah maju depannya ya biar cakep. Nah, untuk yang lainnya baru soft kedua bagusnya dari tengah, biar dari tengah, kanan kiri dibuat seimbang, sebagian di sebelah sana. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berada di bulan yang suci, bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dan waktu berlalu tanpa terasa ya. Tadi subuh, sekarang sudah mau maghrib ya, kelihatannya memang kiamatnya udah terlampau dekat. Nah, kiamat itu kalau udah deket, berkahnya waktu itu dicabut, sehingga perjalanan setahun itu rasanya mungkin cuma seperti satu bulan. Nah, 1 bulan mungkin rasanya seperti seminggu mungkin seperti sehari. Nah, kalau 1 hari mungkin seperti 1 jam. Nah, belum sampai 1 jam ya, belum sampai seperti itu, tapi sudah terasa dekat sekali. Alhamdulillah kita isi waktu-waktu yang mulia ini dengan berbagai amal, mudah-mudahan qabul, diterima oleh Allah Ta'ala.
Mulai sore ini kita akan belajar tentang kisah para wali. Nah, sebelum masuk kisah-kisahnya, kita belajar dulu siapa itu waliullah. Ya, siapa itu waliullah? Apakah wali itu orang yang bisa terbang? Jelas bukan. Nanti dibilang Superman wali. Ya, wali bukan yang bisa terbang. Tapi tidak menutup kemungkinan wali punya karomah sehingga bisa terbang. Apakah wali itu yang berjalan di atas air? Bukan. Sebab selain wali juga bisa berjalan di atas air. Apakah wali itu yang bisa melipat bumi? Artinya jarak berjam-jam naik pesawat, beliau itu cuman selangkah nyampe. Apakah para wali itu? Bukan. Karena selain wali juga bisa seperti itu. Hanya saja para wali diberi Allah keistimewaan dan kelebihan yang luar biasa. Yang saya sebutkan tadi sebagian kecil ya, sebagian kecil dari keistimewaan para wali yang bisa dilihat oleh mata manusia atau didengar oleh telinga manusia. Itu cuma sebagian kecil. Yang enggak kelihatan justru itu luar biasa. Kelebihan para wali yang enggak dikenal oleh orang banyak itu justru luar biasa. Nah, untuk mengenalnya maka ada syarat. La ya'riful wali illal wali. Enggak bisa tahu ini wali atau bukan wali kecuali sesama para wali. Jadi kalau mau tahu hakikatnya dia wali bukan, itu yang tahu adalah sesama wali. Sebelum kita belajar lebih jauh tentang kisah-kisah para aulia wassalihin, maka ada satu hal yang harus kita mengerti, bahwasannya ini kisah. Ini kisah. Nah, kisah itu ada orang yang percaya, ada orang yang tidak percaya. Judulnya cerita kan, ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Tetapi kita punya ukuran, biar cerita itu bisa dipercaya, maka yang menceritakan siapa dulu? Kalau yang menceritakan itu orang-orang yang bisa dipercaya, maka kisahnya kita percaya. Tapi kalau yang menceritakan orang-orang yang gak jelas, tidak bisa dipercaya, maka kisahnya tidak kita percaya. Umumnya kan seperti itu. Contoh, ada berita, maka kita nanya, ditayangkan di mana? Oh, TV One, Metro TV, CNN, Berita 1, TVRI, RCTI, SCTV, Indosiar, dan stasiun-stasiun televisi yang lain. Mayoritas orang akan mengatakan saya percaya. Kenapa? Karena stasiun yang membawakan berita itu jelas. Tapi coba dapatnya dari mana? Stasiun Ora Cetha. Ya, siapa yang pernah dengar nih stasiun Ora Cetha? Ini stasiun mana ini kan ya? Stasiun mana? Otomatis beritanya tidak dipercaya atau mungkin kurang dipercaya. Nah, kisah-kisah para wali yang akan saya ceritakan adalah kisah para wali yang diceritakan oleh para wali. Yang diceritakan oleh para wali, bukan diceritakan oleh bukan wali. Jadi yang cerita ini juga para wali. Artinya kisahnya jelas terpercaya. Ya, kisahnya jelas terpercaya. Yang jadi masalah, meskipun kisahnya bisa dipercaya, tidak semua orang mau percaya. Dan tidak semua orang bisa percaya. Nah, kalau mas, bapak, mbak, ibu, pemirsa dimanapun berada bisa percaya kisah para wali, selamat, Anda sudah jadi wali tingkat RT atau mungkin tingkat rumah. Artinya punya sisi kewalian di diri Anda. Kalau Anda bisa percaya kisah para wali, saya bisa percaya kisah para wali, maka selamat. Kita ini udah punya sisi kewalian. Sebagaimana dikatakan oleh para aulia wassolihun, para wali itu berkata, tidaklah membenarkan ilmu kami ini ya kecuali orang yang punya derajat kewalian. Atasdiqu bi ilmina hadza wilayah. Bisa mempercayai ilmu kami ini, termasuk kisah-kisah para wali, itu adalah derajat kewalian tersendiri. Makanya selamat, Anda sore hari ini sudah memiliki derajat kewalian. Cuman tingkatannya seberapa? Wallahu a'lam. Nah,
Karena itu karena mengingat ada orang yang percaya, ada orang yang nggak percaya. Ada orang yang suka, ada orang yang nggak suka. Biasanya para wali nggak mau ribet seperti orang lain. Kalau orang lain kan memaksa agar orang percaya, maka menyebutkan rentetan ceritanya. Ini saya dengar dari sini, 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 dari dia. Nah, kalau para wali biasanya nggak mau ribet. Percaya ya terserah, nggak percaya juga terserah. Kalau bahasanya Gus Dur gitu aja kok repot. Ya dipercaya boleh, nggak dipercaya ya kamu rugi. Ya ini tergantung dari pribadi masing-masing. Karena itu dalam kitab Rawdatul Rayyahin karya Imam Syafi'i Al-Yamani yang wafat pada tahun 768 Hijriah, 768 Hijriah, ini dalam kitabnya ini. Beliau itu buat mukaddimah yang menarik. Jadi di mukaddimahnya itu beliau sengaja mengatakan, saya sengaja menghilangkan sanad cerita ini. Jadi para wali itu dapat cerita ada sanadnya seperti hadis. Tapi sanadnya saya hilangkan, tidak saya tulis di buku ini. Sebab kalau saya tulis nanti terlampau panjang. Itu yang pertama. Sehingga buat orang yang enggak senang ilmu sanad kan jadi membosankan gitu ya. Yang pengen asal segera dapat manfaat tuh pengen langsung ke ceritanya. Sementara buat orang yang percaya enggak usah dikasih sanad, udah percaya saya. Yakin kisahnya betul. Dan kalau orang enggak percaya, walaupun ditulis 1000 sanad itu dengan silsilah emas, tetap enggak bakal percaya. Udah masuk akal nih ceritanya nih. Enggak bisa saya terima dengan akal saya. Saya enggak percaya saya enggak percaya. Enggak bisa itu saya terima dengan logika saya. Karena itu Imam Syafi'i dalam kitabnya Rawdatul Rayyahin ya, dalam kitabnya Rawdatul Rayyahin beliau membuka dengan kalimat seperti itu. Kalau saya tulis yang percaya yang enggak butuh karena sudah percaya. Kalau enggak ditulis, kalau ditulis yang tidak percaya juga tidak akan percaya. Nah, alhamdulillah yang mau nonton tayangan ini insya Allah juga orang-orang yang percaya. Jadi kisah-kisah ini sekali lagi dikhususkan untuk orang yang mau ngambil manfaat. Jadi kalau orang itu memang kacamatanya bukan kacamata ambil manfaat, maka susah untuk menerima kisah para wali. Tapi kalau memang kacamatanya itu kacamata pengen ngambil manfaat, maka kisah para wali itu akan sangat bermanfaat untuk dirinya. Kemudian manfaatnya kisah ini apa? Kenapa sampai saya buat halaqah kisah itu? Manfaatnya apa? Karena kisah itu bisa langsung memperkokoh hati. Ya, kisah itu efeknya bisa langsung memperkokoh hati, cepat. Kalau nasihat itu butuh dicerna, ya butuh dihayati gitu kan. Prosesnya agak panjang. Tapi kalau kisah itu memang aneh. Orang dengar tuh langsung bisa terinspirasi gitu loh. Ya, dengar bisa terinspirasi. Yang dengar pun bisa langsung pengen mencontoh. Yang dengar bisa pengen ikut bergerak, ya, melakukan hal yang serupa atau semisal. Karena dikatakan oleh para aulia bahwasannya kisah para wali adalah jundun min junudillah, merupakan bala tentara Allah yang memang kisah itu diturunkan untuk menjadikan hati orang-orang yang mencari keridhaan Allah semakin kuat. Berarti manfaat enggak tuh baca kisah? Manfaat. Dengarnya berarti manfaat enggak? Sangat bermanfaat. Karena itu Al-Qur'an banyak isinya kisah. Hadis Nabi banyak isinya kisah. Orang-orang soleh kalau duduk juga banyak menceritakan kisah. Pengalaman hidupnya, pengalaman hidup temannya yang dia temui, peristiwa yang mereka alami dalam perjalanan. Kemudian kalau mereka melihat hal-hal yang menakjubkan, kisah-kisah itu di-share kalau orang sekarang ya, di-share, dibagikan kepada orang lain agar orang mendapatkan manfaat. Nah, para aulia yang kita akan ceritakan kisah-kisahnya dalam halaqah demi halaqah selama bulan suci Ramadan ini insyaallah adalah mereka orang-orang yang memang secara zahir itu kelihatan kewaliannya. Ya, kalau hakikat kan yang tahu hanya Allah dan para wali. Tapi masyarakat awam itu bisa lihat gitu.
tingkat kewaliannya itu bisa kelihatan secara zahir. Nah, kalau wali itu tidak diketahui secara zahir, itu wajar. Paham ya? Ini yang akan saya ceritakan nanti, wali-wali yang kelihatan zahirnya saja. Secara zahir udah kelihatan wali itu. Jadi di kampungnya dibilang orang soleh. Ya karena memang ibadahnya luar biasa. Atau kelihatan kalau dia itu akhlaknya mulia gitu ya. Jadi kelihatan gitu kalau itu wali. Tapi jangan menganggap bahwasanya semua wali itu secara zahir kelihatan wali. Enggak. Ada orang tuh yang zahirnya kelihatannya biasa-biasa saja. Tapi di sisi Allah derajatnya luar biasa. Itu pernah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ya. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu taala anhu yang mengarang kitab Simtud Duror, Maulid Simtud Duror. Beliau adalah putra Mufti Mekah. Ya, beliau putranya Mufti Mekah di era itu di tahun 1300-an ya. 1259 sampai 1333 Hijriah di era itu. Habib Ali itu pernah pengen cari orang soleh di kotanya. Ini judulnya orang soleh, mau cari orang soleh. Beda dengan orang zaman sekarang ya, kita ini. Kita ini belum soleh tapi soleh. Kemudian tidak mau cari orang soleh di kampung kita. Kita merasa udah saya ini yang paling top. Ya kadang begitu nih nafas ya, muncul ujub, berbangga di diri. Semoga Allah menyelamatkan kita dari sifat yang seperti itu. Maka pergi ke pasar Habib Ali. Pergi ke pasar. Di pasar itu kan tempat yang paling penuh aroma. Biasanya aroma apa itu? Aroma ketiak ada di pasar. Ya, karena kemeringat nggak pakai deodoran ya, aroma ketiak. Beda kalau di mall. Di mall itu aromanya harum, masuk mall harum, ruangan ber-AC itu mall. Tapi kalau pasar tradisional kan memang seperti itu, masyarakatnya polos apa adanya ya. Apa adanya. Orang yang angkat-angkat, jual ikan asin, mungkin ada yang jual, kalau di sini jual sate, ada yang jual soto. Jadi aromanya itu macam-macam. Nah, Habib Ali itu melangkah ke tempat orang jual ikan laut itu ya. Mestinya kan aromanya amis, nggak enak gitu ya. Tapi heran, di situ kok mencium aroma wangi. Dicari ini. Nah, jadi wali itu ada aromanya wangi. Mohon maaf, ini buat saya dan kita saja. Waktu saya bilang mencium aroma wangi, tadi ada yang bulu romanya berdiri enggak? Ya, ada. Rodok merinding titik gitu kan. Nah, memang ya begitulah. Para wali kalau disebut, baru disebut aja mereka langsung merespon. Maksudnya malaikat itu langsung berdatangan. Kalau orang-orang soleh disebut, rahmat itu turun. Mohon maaf yang di rumah, Anda boleh nggak percaya. Dari awal udah saya kasih tahu. Jadi kalau nggak percaya, nggak jadi masalah ini ya. Nah, masuk ke pasar, ke tempat orang jual ikan asin, kok ada aroma wangi. Aneh nih, dicari dari mana itu. Ternyata dari orang yang jual ikan laut. Ya, jual ikan asin, aromanya harum. Orangnya jualan biasa, ini berapa sekian, ini berapa sekian. Saya mau nanya, kalau kita masuk pasar, lihat orang jual ikan, kita akan bilang wali atau orang cari dunia ini? Cari dunia. Habib Ali kemudian deketi orang tadi dan ngomong, saya pengen ngobrol sama kamu. Dijawab, nanti ngobrolnya. Jangan ngomong sama orang, nanti ngobrolnya. Artinya jangan bongkar rahasiaku, nanti kita ngobrolnya. Nah, sesama wali itu yang ngerti. Kamu tahu kalau saya punya sesuatu kan, ya saya juga tahu kamu punya sesuatu. Jangan bongkar-bongkaran ya. Lah kalau Habib Ali itu udah dikenal orang soleh kan begitu. Maksudnya pedagang tadi, jangan sampai kamu kasih saya perhatian yang lebih sampai akhirnya orang pada penasaran, nanti kebongkar rahasia saya. Sampai selesai jualannya ditunggu, coba bayangkan. Ditunggu sampai selesai. Kemudian diajak, ayo ikut ke rumah saya, kata yang jual ikan asin. Diajak ke rumahnya, kemudian duduk di situ, terus ditanya, kalau bahasa Jawanya ditanting ya, ditantang gitu. Mau ngobrol bab apa? Mau ngobrol bab apa?
penjual ikan asin nantang Habib Ali mau ngobrol bab apa ini. Ini Habib Ali itu umur 19 tahun sudah bisa langsung melihat Nabi Muhammad SAW. Waktu ziarah kasat mata langsung lihat Nabi Muhammad SAW. Yang nggak percaya nggak apa-apa. Saya nggak nuntut Anda percaya. Cuman saya akan berikan sedikit penjelasan, sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Dalam sebuah hadis Nabi telah bersabda SAW, "Man ra'ani fil manam sayarani yaqadatan." Atau kama qala SAW, siapa yang melihatku di alam mimpi, nanti dia akan melihatku di alam jaga. Siapa melihatku dalam keadaan bermimpi, dia akan melihatku dalam keadaan jaga. Artinya kalau ada muslim bisa melihat Nabi secara langsung setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW dalam keadaan tidak tidur, itu yang bilang bukan Pak Novel, tapi yang bilang Nabi Muhammad SAW. Yang bilang bukan ulama, tapi memang Rasul yang memberikan penjelasan. Tapi nggak semua orang bisa ngaku-ngaku gitu kan ya. Amaliyahnya itu kan kelihatan seperti apa. Matanya nggak pernah melihat yang haram. Nah kalau mata kita ini sudah yang haram iya, makruh iya, syubhat iya gitu. Terus mau melihat Nabi dalam keadaan jaga, mimpi saja masih tanda tanya, apalagi jaga gitu ya. Butuh proses panjang itu. Nah ini Habib Ali yang seperti itu ditantang, mau ngobrol bab apa? Maka Habib Ali kemudian ngomong, ya kita mau ngobrolkan Allah, tapi ya kita lewat pintunya dulu. Kita lewat Nabi Muhammad SAW. Oh siap. Langsung itu bahas Rasulullah SAW, kata Habib Ali. Beliau menguraikan ilmu-ilmu yang saya belum pernah dengar. Ilmu-ilmu yang luar biasa. Nah ini contoh, wali itu ada yang gak kelihatan, jual ikan asin. Jangan-jangan di Raudhah ini walinya yang nyapu-nyapu itu ya. Jangan-jangan kan ya. Atau yang ngosek WC itu ya. Jangan-jangan gitu. Atau kita di pesantren kita kira tuh kiainya itu wali besarnya. Bisa jadi itu wali besarnya pembantu kiainya itu. Tapi menyembunyikan di diri, gak ngerti. Makanya kita disuruh prasangka baik. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, akhrajahul Bukhari dalam kitab sahihnya. Begitu juga Imam Tirmidzi, kemudian Ibnu Majah, kemudian dalam tafsir Al-Baghawi ya, dan lain sebagainya. Banyak ini perawinya disebutkan bahwasanya Rasul Muhammad SAW bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharib au 'abir sabil." Di dunia ini kamu hendaknya seperti orang yang asing atau orang yang lagi melakukan perjalanan terus mampir. Jadi cuman singgah sebentar. Orang asing itu seperti tamu. Tamu itu enggak lama-lama. Kalau orang transit ya juga enggak lama-lama. Di dunia kamu seperti itu. Jadi para wali itu mereka hidup di dunia ya seperti itu. Makanya ada wali-wali yang enggak sempat memperhatikan penampilan. Kalau kita ini kan perhatian penampilan, innallaha jamil yuhibbul jamal. Nah ada wali-wali yang enggak sempat memperhatikan penampilan zahirnya itu enggak sempat. Kenapa? Karena merasa waktunya sempit, jadi mereka fokus pada hal-hal yang jauh lebih wajib. Makan enggak sempat dipikir, pakaian enggak sempat dipikir, tempat tinggal enggak sempat dipikir. Dipikirnya apa? Cuman ibadah yang paling pokok. Nah hasilnya apa yang terjadi kalau ada sikap seperti itu? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dan Ibn Abi Syaibah, di situ pernah diceritakan oleh Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu bahwasanya suatu hari ada seorang lelaki berjalan melewati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya sahih ya. Lelaki jalan melewati Nabi Muhammad SAW. Faqala li rajulin jalisin indahu. Maka Rasulullah bersabda kepada seorang pria yang duduk bersama Rasulullah. Ada lelaki jalan, terus Rasulullah mengomentari ya dengan bertanya pada orang yang ada di dekatnya tuh, di sampingnya. Rasulullah nanya, "Ma ra'yuka fi hadza?" Bagaimana pendapatmu tentang orang ini?
Bagaimana pendapatmu tentang orang ini? Faqala rajulun min asyrafin nas, hadza wallahi haryun in khataba ayyunkah wa in syafa an yusfa. Fasakata Rasulullah SAW. Kata sahabat, ya Rasulullah, ini orang yang sangat mulia ini. Ini tokoh masyarakat. Ini tokoh masyarakat nih. Yang lewat ini tokoh masyarakat. Kalau dia itu melamar seseorang, pasti nggak akan ditolak lamarannya. Segera dinikahkan ini. Kalau ngelamar langsung diterima. Ini coba kalimatnya sahabat. Bukan kalau yang lain-lain ya. Ukurannya kalau melamar. Jadi orang itu kalau memang betul-betul kelihatan gitu ya, ngelamar nggak akan ditolak. Nah kalau jenengan ngelamar masih tanda tanya, berarti nggak termasuk yang satu ini. Ya ini orang yang kalau ngelamar langsung diterima. Wa in khatab an yunkah. Kemudian kalau dia itu memintakan keringanan hukuman bagi seseorang. Misal kalau ada orang itu ditangkap, mau dihukum penjara setahun gitu. Dia datengin itu. Ya, dia datengin, maka hukumannya bisa langsung dibebaskan. Presiden mungkin bisa mengeluarkan gerasi, amnesti dan abolisi itu ya, entah salah satu yang mana saya nggak paham. Kalau yang minta orang ini. Makanya banyak kasus kan di luar negeri itu, orang yang sudah terhukum, ada orang yang berangkat ke sana memperjuangkan sampai bebas. Kenapa? Karena yang minta ini loh. Ini orangnya memang luar biasa. Tidak lama setelah itu ya Rasulullah terdiam, kemudian lewat orang lain lagi, penampilannya beda. Kalau yang tadi penampilannya ganteng, seger, kelihatan kalau ya sudahlah orang kaya gitu, orang punya pangkat. Lah lewat lagi orang yang biasa. Rasul nanya kepada orang yang sama, lah kalau ini menurutmu bagaimana? Hadza wallahi, sampai sumpah itu ya sahabat, ya Rasulullah, hadza rajulun min fuqara'il muslimin. Duhai Rasulullah, orang ini yang barusan lewat salah satu kaum fakirnya muslimin. Melarat ini ya Rasulullah, orang miskin. Ini muslim yang miskin. Yang barusan lewat ini muslim yang miskin. Hadza haryun, yang satu ini pantasnya kalau ngelamar ditolak. Kebalikannya ya, kalau ngelamar ditolak. Kemudian kalau pengen memberikan pertolongan ya tidak akan diterima itu. Upayanya menolong itu tidak akan diterima. Wa in qala la yusma. Kalau dia itu bicara, enggak ada yang mau dengarkan. Kalau dia bicara, enggak ada yang mau mendengarkan. Apakah Anda pernah mengalami seperti itu? Nah, ini sungguh beruntung justru kalau masuk orang ini. Minta tolong enggak ditolong, nolong orang juga enggak memintakan pertolongan untuk orang lain juga tidak diterima, ngelamar ditolak, ngomong nggak ada yang mau dengar, ngasih tahu apapun nggak ada yang mau mendengarkan. Maka saat itulah Rasulullah SAW bersabda, hadza khairun mil al-ardi mithla hadza. Rasul bersabda, ini yang kamu sebut tadi fakir nih, orang melarat ini jauh lebih baik ya daripada bumi ini diisi orang seperti yang tadi itu, yang kamu bilang tadi itu. Orang sebanyak itu di muka bumi dibanding yang satu ini masih jauh lebih hebat yang satu ini. Nah sekarang saya mau nanya, berarti ini yang satu ini wali atau bukan wali? Wali. Sahabat tadi menilai yang satu ini dianggap orang biasa kan? Ya orang biasa. Sahabat saja menganggap itu orang biasa, yang itu orang yang mulia. Ini enggak ngomong orang baik orang buruk loh ya. Semuanya baik ini, yang jalan tadi semua orang baik, cuman yang satu ini kalau minta dikasih, yang satu kalau minta bakal ditolak karena biasanya. Tapi yang satu ini Rasulullah mengatakan jauh lebih baik daripada seluruh penghuni bumi seperti itu gitu. Karena derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, wali-wali yang begini ini yang enggak kelihatan ini yang harus kita cari, kemudian kita minta doanya. Yang kelihatan kan gampang ya, yang enggak kelihatan ini yang kita harus cari, kita minta doanya dan seterusnya. 10 menit gak nyampe kita masuk azan maghrib. Ini kan juga baru pembukaan ya. Pembukaan tentang bagaimana kita menyikapi kisah-kisah para wali. Dan tadi sudah saya kasih satu cerita. Ya insya Allah besok kita tambah ceritanya lagi.
Judulnya ini baru Muqaddimah. Tersisa 8 menit ini untuk nutup dengan doa ya dan zikir sambil menyiapkan berbuka. Insyaallah setelah azan nanti kita takjil dulu. Jangan lupa ini tolong nanti di share nih Mas Seto bagian ini. Doa berbuka puasa itu dibacanya setelah membatalkan. Jadi bukan mau makan baca doa sebelum berbuka. Itu bukan doa sebelum berbuka, doa setelah berbuka puasa. Nah, sebelum berbuka apa? Yang namanya baca doa mau makan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Makan sedikit. Yang pertama tuh ya, setelah dibatalkan, kemudian dengan korma baru kita berdoa dengan doa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan doa yang diajarkan selain Nabi, selama itu kebaikan, diajarkan sahabat, diajarkan para tabi'in. Sekarang ini ada selebaran-selebaran rodo aneh. Ini doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu zahabat dhama. Ini yang depan ini itu bukan dari hadis yang sahih, hadisnya dhaif. Jadi jangan dipakai. Pakai aja yang dari hadis yang sahih. Ini aneh ini. Ya doa itu mau hadisnya dhaif, mau hadisnya sahih, itu semua doa ada Nabi. Selama baik pakai. Sahabat saja juga ngarang-ngarang doa habis berbuka enggak jadi masalah. Intinya Rasul itu ngasih tahu kalau orang puasa waktu dia berbuka, selesai berbuka itu dia punya kesempatan berdoa yang diterima oleh Allah Ta'ala. Maka doanya macam-macam. Nah kalau Rasulullah doanya apa? Dengan syukur. Karena afdhalul doa adalah alhamdulillah. Sebaik-baik doa adalah syukur. Karena itu Rasulullah doanya kan syukur. Ya, zahabat dhama, hausnya udah hilang. Wabtalatil uruq, ini urat-uratnya udah basah. Wa tsabatal ajru insyaallah. Mudah-mudahan nih pahalanya dapat ya, mudah-mudahan dan diterima. Tapi intinya dibuka dengan syukur. Alhamdulillah. Gak ngeleh meneh ini alhamdulillah ini. Ini sudah keisi semua ini alhamdulillah. Ya di situ intinya doanya. Setelah itu meminta ampun, diterima minta ampun silakan. Doa dengan bahasa apapun. Ya, doa dengan bahasa apapun. Gak usah bingung kalau ada komentar-komentar miring mengatakan haditsnya dhaif. Amalkan hadits dhaif. Ya, selama itu fadilah amal ya, silahkan diamalkan. Semoga barokah, semoga manfaat. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca dulu, baru nanti dengan doa yang dianjurkan untuk dibaca selama bulan suci Ramadan. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. 4 menit kurang 7 detik menuju azan maghrib menurut waktu